Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas besar mata kuliah EPTI, Etika Profesi Teknologi Informasi. Dosen Bu Eis Nurlailasari MKOM. Di sini nama saya sendiri adalah Muhammad Ilham Hasan dan teman saya Torik Janati Firdaus dari KPI kelas IF 20C. Eh, Judul presentasi kami yaitu cyberbullying di sosial media pada kalangan remaja. Yang pertama adalah pendahuluan. Cyberbullying merupakan suatu tindakan negatif yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah kelompok dari kelompok tertentu dengan cara mengirimkan pesan teks, video, foto, gambar, meme, dan lain-lain pada akun media sosial ya. Contohnya kayak di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok, dan lain-lain. Seseorang dengan maksud untuk menghina, menyinyir, menyindir, memprovokatori, melecehkan, mendiskriminasi, bahkan kekerasan pribadi. Berdasarkan hasil statistik, mayoritas para cyberbullying yaitu adalah remaja. Lanjut, latar belakang masa remaja merupakan masa kritis peralihan dari masa ke masa dari kanak-kanak sampai ke masa dewasa. Remaja mengalami serangkaian perubahan hormonal, hormonal, sorry, fisik maupun psikologis dan sosial. Pubertas untuk perempuan yaitu dimulai dari umur 8 tahun dan untuk laki-laki genetika laki-laki yaitu di umur 9 tahun dari mulai pola makan dan faktor lingkungan lainnya yang diduga bisa mempengaruhi tahap pubertas. Itu dari pola makanan sendiri. Next, tujuan. Tujuan dari cyberbullying yaitu bervariasi, termasuk keinginan untuk merendahkan seseorang dan melukai atau bisa sampai merugikan seseorang secara online. Motivasi bisa muncul dari ketidakpuasan diri, hasrat untuk memperoleh kekerasan, atau hanya sekedar mengikuti tren negatif dalam lingkungan online. Penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran tentang dampaknya dan negatifnya dan mempromosikan perilaku online yang menghargai dan mendukung. Yaitu untuk slide selanjutnya akan diterangkan dan akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Torik Janati Firdaus. Waktu dan presentasi dipersilahkan. Terima kasih. Baik, ada penelitian dan riset orang yang berpenampilan menarik dan unik seringkali mempunyai tujuan untuk. Namun, banyak orang yang menghina atau mengejek penampilannya karena tidak memenuhi standar kecantikan. Berdasarkan 61% cyberbullying di media sosial disebabkan oleh masalah penampilan, diikuti masalah prestasi akademik, sedangkan 17% disebabkan oleh isu unsur sara, 15% gender,
Dan status ekonomi 11% ya karena agama dan 20% karena sebab lain. Dikutip dari jurnal ETA Bertani 2023. Penelitian berikutnya melakukan riset. Menurut laporan We Are Social, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 213 juta 2023. Jumlah ini setara 77% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 200,4 juta orang pada awal tahun ini. Dikutip dari Anur 2023. Berikut adalah analisis jenis-jenis cyberbullying di media sosial. Menurut kami mendapatkan riset bahwa ras seringkali menjadi unsur dari cyberbullying. Tiga, itu penampilan, dan penampilan ini yang paling sering digunakan oleh para remaja untuk dijadikan bahan cyberbullying. 4, ada kisah asmara. Kisah asmara pun ini seringkali dijadikan sindiran atau nyinyiran oleh para remaja. Dan keenam ada body shaming. Nah, ini untuk body shaming pun seringkali di cyberbullying. Next. Oke. Para orang tua atau guru pada akhirnya dapat menambahkan dan memberikan beberapa solusi alternatif terhadap anak-anak untuk berbullying. Metode ini membantu anak-anak memahami informasi apa saja yang harus dirahasiakan, mendorong mereka untuk berpikir sebelum dunia maya atau di media sosial. Memberikan panduan tentang pentingnya pengaturan privasi mereka. Bicaralah dengan mereka tentang fakta bahwa boleh saja membicarakan minat dan hobi Berikut dampak dari bullying. Dampak dari bullying dan perundungan biasanya bersifat emosional, seperti terhina, marah, frustasi, menangis, stres, depresi, merasa bersalah. Dampak dari cyberbullying. Dampak yang ditimbulkan dari cyberbullying terhadap korban antara lain perasaan prestasi buruk di sekolah, kesehatan fisik yang kurang baik, tidak suka bersosialisasi dengan teman, dan berusaha menghindari tekanan dari lingkungan sosial serta adanya upaya untuk percobaan bunuh diri. Dikutip dari Wijaya et al. Tahun 2023. Cyberbullying menurut pandangan hukum, pelaku pencemaran nama baik orang di dunia maya atau media sosial dikenakan pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
tentang informasi dan transaksi elektronik yang dapat dipidana dengan hukuman penjara. Pidana penjara paling lama sebesar 750 juta. Simpulannya, cyberbullying ini kelompok yang mengirim pesan, teks, gambar, meme, atau video di media sosial yang menyindir, menghina, mendiskriminasi, atau menganiaya korban. Sebagian besar pelaku cyberbullying adalah remaja. Halnya, menurut data statistik, pengguna internet terbesar di Indonesia adalah kaum remaja. Mungkin cukup sekian dari kelompok saya dan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tanpa mengurangi rasa hormat. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.